Selamat malam semuanya. Dan terima kasih kalian sudah hadir di tempat ini, dan terima kasih juga atas waktunya kepada Bapak Anindo Pendi selaku manajer dari maintenance dari salah satu perusahaan PT Teknologi Indonesia atau TTI ini. Oke Pak, saya akan nanya Pak, minta jelasan terkait apa itu PT TPI atau PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Oke, untuk PT TPI itu adalah perusahaan yang bergerak di jasa layanan kendaraan. Dalam hal ini menyediakan kendaraan mobil ya. Mobil, mungkin kalau teman-teman tahu pada saat tadi masuk ya logo Grab ya, tulisan Grab, artinya kita merupakan salah satu entity atau anak perusahaan dari Grab. Artinya kalau teman-teman tahu adalah Grab itu merupakan perusahaan aplikasi, aplikator. Dimana kalau teman-teman punya kendaraan, daftar ke Grab, artinya mendaftarkan aplikasi. Cuman kalau untuk ada banyak mitra kami itu aplikasinya ada, cuman dia tidak memiliki kendaraan. Baik Pak, saya mau bertanya bagaimana sih proses seleksi kerja karyawan di PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ini? Oke, untuk seleksi pekerjaan dilakukan secara 2 tahap. Pertama interview sama tes artinya tes secara psikologis nggak ada, karena kita lebih ke tes praktek sih, atas kebutuhannya seperti apa. Contoh untuk di tim saya ya, kebutuhannya kan ada 2 hal. Pertama terkait administrasi, kemudian sama di lapangan field. Basicnya apa? Kalau di lapangan basicnya teknik harus tahu. Kalau yang admin ya secara pengoperasian MS Office dia juga harus tahu. Mengenai data apa. Lebih ke praktek sama interview gitu aja. Nggak ada tes secara psikologis, karena kami beranggapan bahwa psikologis itu bukan sebagai patokan buat calon karyawan. Artinya ya banyak di sana yang mungkin secara psikologisnya, tes psikologisnya kurang bagus atau kurang baik, cuma secara kemampuan kerjanya lebih baik dibandingkan yang secara tes psikologisnya yang baik seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya Pak, saya mau bertanya nih Pak. Oke. Kendala apa saja yang dalam proses teknologi pengangkutan Indonesia ini? Maksudnya kendala apa dalam proses? Kendala Dalam seleksi itu Pak. Oh, kendala dalam seleksi. Kendala dalam seleksi, kendalanya biasanya apa ya? Pada saat kita sudah lulus seleksi, tiba-tiba yang bersangkutan berhalangan, artinya tidak mau menjadi calon karyawan dari kami gitu. Kendalanya seperti itu sih rata-rata. Kemudian yang kedua, mungkin secara persyaratan ya, persyaratan artinya kalau untuk level admin ya minimal kita di 3 gitu. Kemudian untuk teknisi ya SMK, itu yang menjadi prioritas sih. Artinya pada saat kita melakukan tes ya 2 hal ya, pertama interview sama praktek, itu aja sih dalam proses seleksi sih. Apa? Oh, siap. Saya ingin bertanya Pak, untuk proses seleksi itu cek background juga termasuk proses seleksi juga di PT ini? Jika iya, seperti apa kan backgroundnya? Kalau cek background mungkin kita lebih ke SKCK ya, lebih ke itu aja sih. nggak terlalu detail untuk background, karena simpel aja, nggak terlalu ketat gitu, nggak. Kembali lagi sih individunya kira-kira bisa atau enggak, atau sesuai nggak dengan kriteria dari kami, itu aja sih. Atau SKCK-nya oke, nggak ada catatan kriminal katakanlah seperti itu ya. Selanjutnya saya mau bertanya tentang penempatan kerjanya nih Pak. Misalnya kayak entah mungkin kalau misalnya udah ditempatin gitu, misalnya ada sebuah serangkaian kan, misalnya ada dia mau dipindahkan kerja atau itu biasanya ada serangkaian tesnya enggak, atau kalau misalnya di tempat lain butuh langsung ditaruh aja gitu. Kalau terkait penempatan biasanya kita lakukan interview ke calon kerja ya, artinya baik calon pekerja maupun karyawan yang sudah ada interview terkait dengan penempatan,
menjelaskan terkait benefit yang didapat apa, harapannya bisa clear di awal. Jadi nggak ada, dengan kata lain tidak ada dusta di antara kita. Itu disampaikan di awal. Jadi harapannya mereka juga bisa bekerja dengan fokus, ya kan? Dia juga hasil kerjanya juga bisa mendapatkan yang baik. Kalau misalnya pas udah interview tuh ternyata posisinya itu sebenarnya dibutuhkan Pak, tapi orang yang udah mau pindah posisi itu ternyata nggak memadai untuk itu, biasanya perusahaan di TPI ini melakukan hal apa? Posisi itu lagi dibutuhkan, Ya, tapi kemudian nggak lolos nih, misal kayak kurang memadai karyawannya untuk ada di posisi itu. kalau di kami tidak terlalu sulit terkait dengan, yang penting pertama orangnya itu mau dulu, yang kedua kita prosesnya kita ajarin, kita kasih tahu, kemudian kita cek progres pekerjaannya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan harapan kita atau enggak. Dan artinya dalam proses penempatan sementara kita pantau dulu sih pekerjaannya, kita pantau hasilnya seperti apa, kemudian kita tanyakan gimana perasaannya di sana, ada kendala atau enggak. Kalau ya ibaratnya kita komunikasi dua arah sih, komunikasi dua arah. Ya harapannya di sana mereka betah gitu. Biar kita juga di katakanlah di Jakarta ya nggak terlalu repot lagi untuk mencari karyawan baru. Ini yang lain mungkin dari Baik Pak, saya mau menanyakan apakah di PT Teknologi Pengangkutan Indonesia ini atau TPI memiliki serangkaian tes dalam menentukan penempatan SDM? Jika iya, apa saja serangkaian tes tersebut Pak? Kalau untuk penempatan tes kayaknya nggak ada sih, lebih ke personalnya mau atau enggak. Karena kita biasanya atasan itu akan menjustifikasi terkait calon untuk karyawan di penempatan. Artinya gini, kalau penempatan kan bisa ada dua hal ya, karyawan baru atau karyawan lama. Kalau yang lama ya biasanya atasan itu akan menjustifikasi kira-kira orang ini bisa atau enggak. Kalau karyawan baru biasanya kita lebih tidak menempatkan ke posisi yang baru, karena kan mungkin secara background operasionalnya sudah sesuai atau enggak, kemudian environmentnya mereka sudah tahu atau enggak, terkait environment pekerjaannya, ikon pekerjaannya sudah sesuai atau enggak. Kalau bisa yang kita tempatkan untuk yang di daerah itu adalah karyawan yang lama, karena udah tahu environment pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan seperti apa gitu. Karena kalau tempat baru biasanya menuntut si karyawan itu untuk beradaptasi lebih, ya karena beradaptasi lebih kan. Kalau karyawan baru kita tuntut seperti itu, dia akan kesulitan. Itu sih Mas. ada pertanyaan lagi? Ya, untuk selanjutnya kendala seperti apa sih Pak, yang kendala apa aja yang di TPI ini untuk dalam menentukan penempatan kerja? Kendala untuk penempatan kerja. Kendala untuk menentukan penempatan kerja. Artinya ini ke karyawan ya? Ya, Ya kalau seandainya kendalanya mungkin kita punya katakanlah punya calon lah ya untuk penempatan suatu daerah, tiba-tiba kita sampaikan terkait mutasi, terkait penempatan, kemudian kita coba sampaikan ada nggak minat atau ketertarikan dari karyawan tersebut. Kalau ada ya kita sampaikan benefitnya seperti apa. Cuman pada saat yang menjadi kandidat itu nggak ada ketertarikan, ya kita coba cari yang lain sih. Itu yang pertama. Atau konsepnya kita rubah, kita sampaikan ke karyawan. Dan kan saya sampaikan ya bahwa kalau tempat yang baru diusahakan orang lama, tujuannya bisa menciptakan ya tadi adaptasi lah ya terkait lingkungan. Kemudian kita sampaikan kalau seandainya mereka nggak sesuai, ya kita coba sampaikan ke karyawan penempatan tersebut yang mutasi tersebut kira-kira bisa referensi nggak orang lokal, karena akan orang lokal itu akan lebih cepat terkait dengan lingkungan sekitar sih, karena kan mungkin
tahu ya, tahu secara lingkungan. Mungkin kalau artinya kita coba ajarin dulu di HO atau di Jakarta gitu. Jadi kita ajarin, kita bekali pengetahuan, ilmu. Pada saat sudah bisa ya kita switch, kita mutasi, nanti yang lama kita tarik kemana gitu sih. Mungkin saya mau tanya Pak, ini kan misalnya Bapak ada tips and tricks-nya nih kayak misalnya untuk para pekerja yang mau misalnya dia udah lulus awal kayak CV segala macam, pasti abis itu interview kan nih, interview langsung ketemu sama manajernya. Itu Bapak ada kayak tips and tricks-nya nih kayak biar mereka lebih percaya diri buat jawab pertanyaan gitu kan, bisa kayak pertanyaan soal itu. Oh, berarti tip and tricks-nya. Iya. Yang pertama kalau terkait interview apa sih? Pokoknya mungkin kalau belum bisa lihat di Google banyak sih terkait. Yang pasti jawabnya jujur. Karena kan dari gestur itu kelihatan apakah yang disampaikan itu benar apa adanya atau ngarang gitu. Itu kelihatan. Kalau apalagi yang level HRD benar HRD dia tahu seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan gugup ya dalam proses interview. Kemudian terkait psikologis, tes psikologis, ya sekarang kalau dilihat di Google lagi, kembali lagi itu banyak sih contoh-contoh soalnya ya, psikotes seperti apa itu banyak contoh. Dan itu ya seharusnya bisa dilatih, karena kan prosesnya psikotes itu masalah kebiasaan kita aja untuk menjawab pengetahuan umum, menjawab contoh apa soal-soal yang rumit, gambar, itu banyak. Ya pasti ya dia berdoa aja sih, semoga emang rezekinya itu aja. Kembali ke rezeki. Iya. Ada lagi? Cukup sih Pak. Cukup. Mungkin itu aja dan terima kasih atas penjelasan. Sama-sama Mas. Terima kasih juga atas waktunya. Oke, mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila cukup kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.